Halo sahabat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, apa yang kalian rasakan apabila sedang berada di depan api unggun? Pastinya kalian merasa lebih panas. Nah, api unggun merupakan sumber pembakaran atau reaksi pembakaran kalau di dalam fenomena kimia. Nah, ternyata reaksi pembakaran ini dia menghasilkan suhu yang lebih panas untuk lingkungannya. Nah, hubungan antara reaksi kimia dengan perubahan suhu ini disebut sebagai termokimia. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Jadi, termokimia itu kan terdiri dari dua kata sobat, yaitu termo dan kimia. Nah, kita bahas satu-satu. Termo berarti panas, ya, atau bisa juga disebut sebagai kalor bahasanya. Nah, kimia di sini berarti fenomena kimia atau reaksi kimianya. Reaksi kimia. Nah, jadi termokimia itu secara bahasa dia adalah hubungan antara reaksi kimia dengan kalor, ya, dengan kalor atau panas. Oke, jadi nanti ada reaksi kimia yang ternyata membuat panas lingkungannya dan ada reaksi kimia yang membuat dingin lingkungannya. Intinya ada perubahan panas di sana. Nah, ini dimulai dari alam semesta kita itu kan begitu luas. Ya, alam semesta begitu luas. Nah, maka para ilmuwan ini untuk menganalogikan alam semesta ini, mereka membuat dua istilah. Ada yang disebut sebagai sistem dan ada yang disebut sebagai lingkungan. Ya. Jadi, dikategorikan sebagai sistem dan dikategorikan lagi sebagai lingkungan. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan sistem. Sistem ini adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Oke. Atau dengan kata lain, sistem ini adalah objek penelitiannya. Bisa juga dikatakan objek penelitian. Oke ya. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Segala sesuatu di luar dari sistem. Oke ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan dalam suatu wadah, oke. Di sini di dalam wadah ini terdapat larutan asam klorida. Larutan asam klorida yaitu HCl. Oke. Kemudian di dalam larutan ini ditambahkan logam magnesium. Jadi ada sebuah lempengan dimasukkan ke sini, ya, yaitu logam magnesium. Nah, jadi di sini sudah masuk ke dalam wadahnya. Nah, kalau kita bisa menilai di sini, mengidentifikasi dari suatu hal ini, manakah yang disebut sebagai sistem dan manakah yang disebut sebagai lingkungan. Nah, ingat, tadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau objek penelitian. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita di dalam kejadian ini adalah zat kimianya, ya kan? Zat kimianya itu terdiri dari si HCl dan Mg, ya. Ini padatan Mg. Berarti
Artinya sistemnya adalah larutan HCl, larutan asam klorida, dan lempengan logam Mg. Itu adalah sistemnya. Jadi zat kimianya yang menjadi objek penelitian kita. Sementara lingkungannya, oke. Lingkungannya apa? Lingkungannya berarti segala sesuatu di luar sistem. Yaitu apa? Di sini si HCl dan Mg ini diletakkan dalam suatu wadah. Nah, berarti lingkungannya adalah si wadah itu sendiri. Lingkungannya adalah wadah. Oke. Dan pastinya di sekitar wadah ini kan ada udara, ya, ada udara. Nah, itu juga termasuk ke dalam lingkungannya. Oke ya, jadi sistem itu adalah menjadi objek penelitian, lingkungannya adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Sahabat Edson, jadi antara sistem dan lingkungan ini ternyata bisa ada transfer energi di sana, atau ada interaksi energi di sana. Jadi bisa sistem ini mengeluarkan energi ke lingkungan ataupun sebaliknya. Sistem mendapatkan energi dari lingkungan. Jadi di sini antara sistem oke, dengan lingkungan oke, ini bisa terjadi interaksi energi, ya. Jadi sistem bisa memberikan energinya kepada lingkungan. Nah, begitupun kebalikannya, lingkungan bisa memberikan energi kepada sistem sehingga sistem mendapatkan energi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, berarti kalau sistem memberikan energinya ke lingkungan, dia memiliki energi di dalam sistem itu. Nah, total energi di dalam sistem disebut sebagai energi dalam. Jadi, total energi di dalam suatu sistem, oke, di dalam suatu sistem, atau nanti dalam bentuk yang lebih spesifik di dalam suatu materi, gitu ya, sistem atau materi, oke, disebut sebagai energi dalam. Energi dalam. Nah, di mana energi dalam ini disimbolkan dengan huruf U, ya. Ini energi dalam. Oke. Karena ini adalah energi, ya, energi dalam itu bagian dari energi, pastinya kita tidak bisa menentukan nilai dari energi itu. Ya, jadi nilai energi dalam itu sulit untuk ditentukan. Yang kita bisa tentukan adalah perubahan energi dalamnya. Jadi yang bisa kita tentukan adalah delta U-nya atau perubahan energinya. Perubahan energi dalam. Oke ya. Jadi energi dalam itu sulit ditentukan, nilainya yang bisa ditentukan adalah perubahan energi dalamnya. Nah, di mana besarnya perubahan energi dalam ini itu sebanding dengan penjumlahan kalor ya, ditambah dengan kerja atau usahanya. Ya. Jadi perubahan energi dalam ini dia besarnya adalah total panasnya, kalornya, ditambah dengan kerja, ditambah usahanya. Ya, di mana nanti kalor yang ada, ya, atau yang ada pada sistem itu bisa berasal dari lingkungan atau bisa dikeluarkan dari sistem. Nah, jadi kalornya nanti bisa bertanda positif dan bisa juga bertanda negatif. Ya, kalau bertanda positif itu ketika sistem menyerap panas atau menerima panas. Sistem menerima panas. Sistem menerima kalor gitu ya. Atau menerima panas, maka nilainya Q-nya akan positif. Oke, nilai Q-nya akan positif. Kebalikannya berarti kalau sistem melepaskan panas, ya pokoknya segala sesuatu yang masuk dalam sistem dia akan bertambah gitu. Nah, kalor masuk ke dalam sistem, ya menerima panas berarti Q-nya akan positif tandanya. Nah, tapi kalau sistemnya melepas panas, berarti
ada kalor yang keluar di sana, melepas panas, maka nilai Q-nya akan menjadi negatif, bertanda negatif. Oke, itu W, itu Q-nya ya, kalornya. Nah, sementara kalau W, saya tulis di sini, W ini disebut sebagai usaha atau kerja. Usaha atau kerja. Nah, jika nilai W-nya juga sama, dia bisa bertanda positif dan bertanda negatif. Ingat tadi segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem, dia akan menjadi positif. Atau bertanda positif. Nah, artinya W bernilai positif. Nah, W bernilai positif kalau misalkan si suatu sistem itu menerima kerja. Nah, sistem menerima kerja. Oke ya. Dan W akan bernilai negatif jika sistem melepaskan kerja ke lingkungan. Sistem melepaskan kerja. Oke ya, di mana W ini satuannya adalah Joule ya. Satuan W adalah Joule. Oke, termasuk satuan dari panas ya. Satuan Q juga Joule, satuan kalor. Oke. Dan satuan dari energi dalamnya juga Joule ya. Jadi seperti itu, energi total energi dalam suatu sistem disebut sebagai energi dalam. Kita tidak bisa hitung jumlah besarnya energi dalam suatu benda, tapi yang kita bisa hitung adalah perubahan energinya, yaitu delta U. Yang besarnya itu sama dengan panas Q ditambah dengan kerja. Sahabat Edson, sekarang kita lanjutkan lagi untuk termokimianya. Jadi gini, di dalam termokimia ada suatu istilah yang disebut sebagai entalpi. Nah, kalau tadi U atau energi dalam itu adalah total energi di dalam suatu materi atau dalam suatu sistem. Kalau entalpi ini adalah total suatu panas ya, total panas pada suatu sistem atau pada suatu materi. Jadi fokusnya adalah panasnya saja. Jadi entalpi ya disebut disimbolkan dengan H. Ini adalah total panas di dalam suatu sistem atau materi ya. Atau lebih detailnya lagi, total panas di dalam suatu sistem atau materi dalam keadaan tekanan tetap ya, pada tekanan yang tetap. Jadi pada kondisi tekanan tetap. Ya, jadi pada kondisi tekanan yang tetap, total panas di dalam suatu materi disebut sebagai entalpi. Nah, entalpi itu merupakan energi juga, jadi kita tidak bisa menentukan berapa besar entalpi di dalam suatu sistem, tapi kita bisa menentukan perubahan entalpinya. Ya. Jadi yang kita tentukan adalah delta H-nya. Delta H adalah perubahan entalpi. Perubahan entalpi. Karena tadi entalpi disebut sebagai total panas, nah delta H ini juga bisa kita katakan sebagai kalor reaksinya. Kalor reaksi. Oke ya. Nah, delta H atau perubahan entalpi ini merupakan fungsi keadaan, di mana fungsi keadaan ini adalah suatu besaran yang hanya dipengaruhi keadaan awal dan keadaan akhirnya aja. Oke. Jadi artinya kalau kita mau mencari delta H ya, tidak peduli jalannya bagaimana, yang penting adalah keadaan akhir dan keadaan awal aja yang kita lihat. Makanya mencari delta H itu tinggal kita kurangin nilai entalpi dari produknya. Entalpi produknya dikurang dengan entalpi reaktannya. Reaktan, ya. Jadi gini delta H-nya, ya. H produk dikurang H reaktan. Oke ya. Nah, jadi misalkan gini ya. Misalkan nilai H produknya itu lebih besar daripada H reaktannya. H produk
itu lebih besar daripada H reaktannya. Ini akan didapatkan nilai delta H-nya bernilai positif, karena nilai yang besar dikurang dengan yang kecil, berarti nilai delta H-nya akan positif. Oke, nah sementara kalau misalkan nilai dari H produknya itu lebih kecil nih daripada H reaktannya, lebih kecil dari H reaktannya. Oke, berarti nilai yang kecil dikurang yang besar, pastinya nilainya hasilnya akan menjadi negatif. Nah, delta H-nya bernilai negatif. Nah, jadi berdasarkan nilai ini ya, besar nilainya, satu positif, satu negatif, maka delta H nanti akan memiliki dua sifat ya, atau dua jenis. Nah, ke delta H positif disebut sebagai atau bersifat, reaksi itu akan bersifat endoterm. Endoterm. Oke ya. Sementara untuk delta H yang negatif, maka reaksi itu akan bersifat eksoterm. Oke ya, jadi di sini berdasarkan nilai delta H-nya kita akan mendapatkan dua jenis reaksi. Ada yang disebut reaksi endoterm dan ada yang disebut sebagai reaksi eksoterm. Oke, berdasarkan sifat tadi, nilai delta H ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Yang bernilai positif disebut sebagai reaksi endoterm. Nah, kita akan bahas satu-satu antara endoterm dan eksoterm. Oke, yang pertama adalah untuk reaksi endoterm dulu ya, sobat ya. Endoterm. Oke. Di dalam reaksi endoterm ini, nilai dari entalpi produknya itu dia lebih besar ya. Nilai entalpi produknya dia lebih besar daripada entalpi reaktannya. Sehingga nilai delta H-nya akan bernilai positif ya. Oke. Nah, reaksi endoterm dicirikan ketika sistem tersebut ya, di dalam suatu reaksi, sistem dia akan menyerap kalor atau menyerap panas. Menyerap kalor dari lingkungannya. Dari lingkungan. Oke, nah sekarang kalau panas dari lingkungannya diambil ke dalam sistem. Pastinya di lingkungannya itu panasnya akan berkurang. Kalau panasnya berkurang berarti terjadi penurunan suhu lingkungan atau lingkungan menjadi lebih dingin. Terjadi penurunan suhu lingkungan ya. Penurunan suhu lingkungan. Oke ya. Jadi ingat seperti itu. Sistem menyerap panas dari lingkungan, panas lingkungannya berkurang, maka terjadi penurunan suhu lingkungan. Oke, contohnya apa? Contoh reaksinya. Nah, contoh reaksinya adalah reaksi CaCO3. Oke, di mana ini adalah suatu padatan. Nah, ini akan terurai gitu ya menjadi CaO ya, CaO dalam bentuk padatan juga dan gas CO2. Oke ya, ini adalah contoh reaksi dengan sifat endoterm atau dengan nilai delta H-nya positif. Oke, terus kita bisa menggambarkan diagram energi untuk reaksi endoterm ini. Diagram energi. Oke. Diagram energinya berarti sumbu Y-nya itu adalah total energinya ya. Besar energinya, sementara sumbu X-nya dia adalah koordinat reaksinya. Koordinat reaksi. Oke, berarti karena di sini nilai delta H-nya positif, artinya entalpi produknya itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Oke ya, berarti produknya ada di atas. Produknya ada di atas, berarti menjadi CaO ya, di sini CaO ditambah CO2 gas ya. Oke. Nah, di sini
adalah produk, ya kan? Nah, yang di bawah, berada di bawah itu adalah reaktannya, karena entalpi dia lebih kecil. CaCO3 ya, atau kalsium karbonat. Oke. Ya. Reaksinya pastikan suatu reaksi dari reaktan menjadi produk. Tanda panahnya ke sana ya. Pokoknya tanda panah itu selalu reaktan ke produknya ya. Oke. Nah, besar delta H-nya di mana? Kalau kita lihat dari grafik ini, nah selisih antara si nilai entalpi produknya dengan entalpi reaktan itu disebut itu adalah nilai delta H-nya ya. Jadi selisih antara ini dikurang dengan yang ini ya, yang reaktan. Oke. Jadi ini adalah reaksi endoterm. Sobat, sekarang kita lanjutkan untuk reaksi yang kedua adalah reaksi eksoterm. Oke, yang kedua di sini reaksi eksoterm ya. Reaksi eksoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm ini adalah nilai entalpi dari produknya itu kebalikan dari entalpi reaksi endoterm. Entalpi produknya itu lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ya. Karena dia lebih kecil, berarti nilai delta H-nya akan bernilai negatif. Oke. Nah, kalau endoterm, sistem tadi dia akan menyerap panas dari lingkungan. Kalau ekso kebalikannya ya, sesuai dengan namanya nih, X berarti keluar gitu kan. Nah, berarti sistem ini dia akan melepaskan panasnya. Sistem melepas kalor ke lingkungan. Oke ya. Jadi karena dia melepas panas ke lingkungan, otomatis suhu lingkungannya akan meningkat ya, terjadi kenaikan suhu lingkungan akan menjadi lebih panas. Oke, terjadi kenaikan suhu lingkungan. Kenaikan suhu lingkungan ya, seperti itu. Oke. Contoh yang paling mudahnya adalah reaksi pembakaran ya, contohnya. Karena kalau reaksi pembakaran pastinya itu akan menyebabkan lingkungannya menjadi lebih panas. Reaksi pembakaran. Oke ya. Misalkan pembakarannya adalah pembakaran metana gitu atau CH4. Reaksi pembakaran CH4, oke, ditambah O2, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Oke ya, CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Ini reaksinya kita akan setarakan. Oke, di sini hanya 4, kita kasih 2 di sini. Ya, kita kasih 2, sementara O-nya di produk 2 ditambah 2, 4. Berarti di sini 2 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana diagram energi untuk reaksi eksoterm ini? Ya, diagram energi untuk reaksi eksoterm. Berarti kita gambarkan lagi diagram energinya. Diagram energi. Oke. Oke ya, di sini berarti sumbu Y-nya adalah energi dan ini adalah koordinat reaksinya. Koordinat reaksi. Oke. Nah, karena untuk reaksi eksoterm ini produknya itu lebih kecil kan. Jadi H produknya dia lebih kecil daripada H reaktannya. Artinya produknya ya, si produk yaitu CO2 dan H2O dia ada di bawah nih. Karena dia lebih kecil ya. Berarti di sini CO2 plus 2H2O ini adalah produknya. Oke. Sementara reaktannya ada di atasnya karena dia lebih besar ya.
Berarti di sini reaktannya CH4 plus 2O2. Oke, tanda panahnya kemana? Tanda panah itu selalu dari reaktan menuju produknya. Berarti ke sini. Ya. Nah, selisih antara nilai produk dikurang reaktan itu adalah delta H-nya. Delta H-nya adalah selisih nilai ini. Oke sobat, itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat dari reaksi eksoterm. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai termokimia. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!